Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan pemirsa opini, untuk Anda yang belum subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu, bisa di-subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk tanda loncengnya bisa diklik biar bisa tahu ada episode terbaru apa saja dari obrolan pas di sini. Nah, kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Miss Kurnia. Nah, ini gimana nih, Miss? Kita akan mengajak Miss untuk memberi saran-saran nih untuk yang pasti kan sekarang banyak nih, mulai dari mahasiswa, terus juga atau juga yang sudah para pekerja yang memang impiannya untuk dapat beasiswa Fulbright itu, Miss. Ya, jadi saran dari saya ya, jangan hanya bermimpi, tetapi diusahakan ya. Jadi kalau kita memang ingin mendapatkan beasiswa tersebut, ya kita mulai harus mempelajari apa saja syarat-syarat yang mereka inginkan. Nah, misalnya mereka menginginkan pengalaman mengajar bahasa Indonesia selama minimal setahun atau apa, dan kita juga harus memiliki pengalaman tersebut, sehingga ketika kita melamar, ya tim penilai akan melihat inilah orang yang mereka cari, ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan persyaratan yang mereka inginkan juga, cari dan dapatkan sehingga semua hal terpenuhi, sehingga ketika kita melamar kemungkinan untuk lolos itu sangat besar. Oke, cari gali info sebanyak mungkin. Gitu. Nah, ini arahnya dari tim seleksi ini nyarinya yang seperti apa, seperti apa, background seperti apa. Ya, boleh tanya ke alumni atau apa, itu sangat membantu juga. Nah, kalau untuk tim seleksinya, Miss, semuanya dari Amerika atau juga dari Indonesia nih? 2 orang dari Amerika, ya 2 orang dari Indonesia. Yang dari Indonesia itu berprofesi sebagai dosen. Oh, oke. Jadi memang tahap seleksinya luar biasa pada saat sesi interview atau wawancara itu, Miss ya. Nah, kalau yang dari seleksi interview, Miss, ini apa yang biasanya dari tim seleksi nanya ini ke calon-calon penerima beasiswa? Secara umum ya motivasi, mengapa ingin mengikuti beasiswa itu, kemudian apa pengalaman yang dimiliki, kemudian apa yang ingin kamu lakukan ketika pulang ke tanah air, apa sih langkah yang ingin kamu kamu ciptakan, apakah ingin bekerja sama dengan pihak apa, ingin menggelar seminar, ingin menulis buku dan lain-lain. Jadi ya, secara umum seperti itu. Oke, jadi lebih baiknya begitu pada saat masih kuliah itu perbanyaklah ikutin misalnya organisasi atau juga pengabdian ke masyarakat. Jadi begitu dilihat dari background kita, wah sudah banyak pengalamannya nih. Iya, betul. Oke. Nah, lanjut lagi nih, ini kan sudah selesai nih untuk beasiswanya, terus juga sudah tetap menjadi seorang ASN sampai sekarang dengan segudang ilmunya dan juga pengalaman. Dan selanjutnya rencana ke depan nih, Miss, apa lagi yang Miss Kurnia akan tempuh? Mungkin akan mengincar beasiswa lanjutan? Iya, kalau untuk sekarang ya saya menggunakan pengalaman saya ketika mengikuti Fulbright FLTA itu untuk mengajar di kelas saya, dan juga saya baru-baru ini ya terpilih menjadi fasilitator pembelajaran mendalam, ya. Jadi itu saya dapatkan karena saya melampirkan pengalaman saya menjadi fasilitator ketika di Amerika itu. Jadi sebenarnya pengalaman menjadi Fulbright FLTA itu merupakan sebuah hal yang sangat besar, ya, sebuah modal yang sangat besar yang bisa kita gunakan untuk melamar kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat saya melamar S2, S3 dan program-program lainnya, saya akan melampirkan pengalaman tersebut. Berarti sudah semacam jadi begitu lihat, oh ada sertifikatnya nih, sudah satu lolos tanpa seleksi gitu, Miss ya. Golden card gitu. Kalau golden ticket sepertinya tidak, cuma mungkin penilaian lebih dari tim penilai karena sudah memiliki pengalaman itu. Ini bisa jadi. Wah, keren nih. Nah, ngomong-ngobrol soal pendidikan lanjutan nih, kapan rencana juga dari yang namanya kalau seorang guru, tenaga pengajar kan
selalu haus akan pendidikan dan juga ilmu-ilmu nih. Sekarang sudah S1 sudah, terus juga dapat beasiswa juga sudah. Nah, lanjutannya untuk menempuh ke magister. Saya masih saya masih melihat peluang dan juga kesempatan yang ada karena saya kan mengajar 6 kelas ya. Saya melihat apakah kelas itu nanti bisa saya tinggalkan atau apa. Jadi saya harus mempertimbangkan beberapa hal. Apabila apabila hal tersebut bisa saya atasi atau bisa ditanggulangi ya, saya akan melamar untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti itu. Harus sekali. Ada pertimbangan dulu. Tanggung jawab seorang guru itu selalu memikirkan siswa-siswanya, misalnya tidak bisa memikirkan diri sendiri. Oh, besok mau lanjut kuliah atau besok mau ke cuti misalnya. Nah, beban sebagai seorang tenaga pengajar itu luar biasa, misalnya. Iya, tapi mudah-mudahan bisa dapat kesempatan lagi. Amin, amin. Wah, luar biasa sekali. Yang pastinya kita doakan terus untuk Miss Kurnia bisa mencapai suatu hal yang sangat luar biasa, biar bisa juga menebarkan nih pemirsa opini, menebarkan ilmunya, semua kebaikan yang sudah dia dapatkan untuk orang banyak, apalagi untuk siswa-siswa yang ada di sekolahnya sendiri tempat Miss Kurnia ngajar. Kalau untuk ngajar tadi di sekolah? Saya mengajar di SMP Negeri 6 Bengkulu Utara. Oke, SMP Negeri 6 Bengkulu Utara yang ternyata sekarang sudah menjadi sekolah rujukan. Oke, dari Bapak Wakil Bupati, Miss ya? Untuk rujukan untuk sekolah seperti berarti semacam sekolah percontohan, Miss? English School. Yang merintis program bahasa Inggris ya. Kemudian untuk membiasakan siswanya untuk menggunakan bahasa Inggris. Tetapi bukan berarti kita menyampingkan penggunaan bahasa Indonesia ya. Karena itu harus kita selalu utamakan kalau bahasa Indonesia ya. Tetapi keinginan Pak Wakil Bupati itu adalah suatu saat ya ketika entah siswa itu bertemu dengan bule ataupun apa di masa yang akan datang mereka sudah bisa berbahasa Inggris dengan lancar seperti itu sehingga beliau ingin kami membuat kelas peminatan, bukan kelas unggul ya, tapi kelas peminatan bahasa Inggris dan juga mengadakan program-program dan bukan hanya di sekolah kami, tetapi saya juga akan mengisi materi tersebut di MGMP, kemudian di komunitas belajar guru dan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan, program kami ini tidak hanya dirasakan oleh siswa dan guru di sekolah kami, tetapi bisa menginspirasi guru-guru bahasa Inggris lainnya. Oke, ya dong, gurunya jebolan Fulbright. Keren. Oke, Miss Kurnia, terima kasih banyak, Miss, sudah ngobrol-ngobrol, sudah hadir di Studio Opini di hari ini, dan sukses terus. Yang pastinya salam juga untuk para siswa-siswanya. Jangan lupa kasih tahu siswanya untuk subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu. Siap. Biasanya kalau siswa-siswi kan dengar apa kata ibu gurunya nih, ibu gurunya bilang kan, oh besok kita akan belajar ini, oh semuanya nurut, oh besok harus menggunakan baju ini, besok nurut gitu ya. Oke, dan pemirsa opini, untuk Anda jangan lupa untuk tonton terus obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Dan akhirnya saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan opini di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.